Halo semuanya, saya Vincent Halim dan hari ini saya akan menjelaskan cara untuk melakukan uji statistik analisis faktor dan juga melakukan uji mediasi menggunakan SEM, menggunakan Stata. Nah, pertama saya akan menjelaskan dulu cara untuk melakukan uji statistik analisis faktor atau EVA. Di mana pertama tentunya kita akan mengumpulkan data, di mana ini saya punya data valuation, profitability, liquidity, dan solvabilitas. Di mana ini akan bisa di copy ke dalam Stata. Nah, ini kita bisa masukkan ke data editor dan treat for show as names. Oke, setelah itu untuk memulai uji statistik faktor, analisis faktor atau EVA itu, kita akan menggunakan ini, sintaks faktor. Setelah itu kita akan select semua variabel yang ada di dalam data dan koma PCF. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini, di mana kita bisa melihat dari di sini ada eigenvalue, di mana eigenvalue-nya ini ada 5 yang di atas 1, di mana jika eigenvalue-nya itu di atas 1, itu menunjukkan akan ada faktor atau akan ada pengelompokan dari variabel-variabel ini, di mana di sini eigenvalue-nya yang di atas 1 ada 5, jadi sehingga nanti akan ada 5 faktor di dalam hasil akhirnya. Nah, selanjutnya ini juga bisa dilihat di sini. Ini seperti gambaran awal lah, seperti apa variabel apa saja yang masuk ke dalam faktor-faktor, di mana ini bisa dilihat seperti di sini. EV beta ini di atas 1 juga, jadi ini kemungkinan besar masuk ke faktor 1. Dan uniqueness ini juga menunjukkan seberapa beda tiap variabel ini dengan variabel-variabel lainnya, di mana ya tentunya semakin tinggi keunikan dari variabel-variabel yang kita pakai. Oke, selanjutnya itu kita akan melakukan start KMO, di mana start KMO ini kita untuk melihat mana variabel-variabel yang kita pakai itu layak untuk dipakai dalam uji analisis faktor, di mana yang kita cari itu adalah KMO-nya di atas 0,5, sehingga jika KMO-nya di bawah 0,5 itu harus kita hapus dari data kami. Di mana ini pertama kita akan menghapus datanya atau mendrop data-datanya dengan satu persatu. Jadi kita memilih yang paling rendah, yaitu di sini bisa dilihat ada di inventory turnover. Ini 0,38 dibandingkan yang lain. Jadi ini kita bisa drop inventory turnover-nya dari datanya. Dan kita bisa mengulang faktor semua variabel kecuali inventory turnover, PCF, dan kita bisa lanjut lagi ke start KMO. Nah, ini kita bisa lihat lagi, ini masih ada beberapa variabel yang di bawah 0,5, sehingga kita harus menghapus satu variabel lagi. Di mana ini bisa dilihat di long term debt paling bawah ini, itu dia 0,44, di mana ini dia paling rendah dibandingkan dengan misalnya di sini DER 0,45. Jadi yang harus kita drop adalah long term debt ini. Long term debt to equity ratio kita drop, dan kita akan mengulang faktornya lagi. Mana kita faktor semuanya, koma PCF, dan kita akan start KMO, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Di mana setelah start KMO kita bisa melihat angka KMO-nya semua di sini ada di atas 0,5, sehingga ini bisa datanya kita pakai untuk lanjut ke analisis faktornya ke tahap selanjutnya, di mana tahap selanjutnya itu adalah rotate, blanks, ini blanks 0,7, di mana ini gunanya adalah kita untuk menunjukkan variabel-variabel mana di dalam faktor itu yang angkanya di atas 0,7, di mana ya jika dia di bawah 0,7 itu akan dihilangkan dari tabelnya atau dari hasilnya itu sendiri. Nanti akan seperti ini, di mana ini bisa dilihat untuk faktor 1 di dalam kelompoknya itu dia ada per PS, PCF, dan PB. Sedangkan untuk di faktor 2 ada seperti ROA, ROE, ROIC, dan asset turnover, dan seterusnya. Di mana ini tiap-tiap faktor ini bisa menunjukkan kira-kira variabel yang kita pakai dalam analisis faktor ini bisa dikelompokkan ke dalam kelompok apa. Misalnya di sini, ini bisa dilihat per, PS, PCF, PB ini dia itu masuk ke dalam kelompok valuasi, karena ya tentunya di sini seperti price earning ratio tentunya. Baru selanjutnya ini ada di ROA, ROE, dan ROIC itu dia kan sama-sama menunjukkan return, di mana ya tentunya faktor 2 ini kan menunjukkan kayak profitabilitas perusahaan, di mana dia sekalinya juga mencakup aset turnover, aset turnover ini juga termasuk ke dalam profitabilitas. Sedangkan ada operating dan EBITDA margin, ini sekalinya ya juga ada profitabilitas, tapi dia lebih fokus ke marginnya sendiri. Dan ini juga ada DAR, DER,
long term debt ini menunjukkan ya tentunya menunjukkan seperti debt-nya perusahaan, dan juga quick ratio, current ratio ini menunjukkan likuiditas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan atau menunjukkan cara untuk melakukan uji mediasi dengan CBSAM pada Stata, di mana ini kita bisa dilihat di sini datanya. Ini saya menggunakan FS atau firm size sebagai variabel independen, BTD sebagai variabel mediasinya, dan ROA itu sebagai variabel dependennya, di mana ini kita bisa copy dan paste ke dalam Stata sendiri. Create first row, add names, dan setelah itu kita bisa lanjut langsung untuk ke tes normalitasnya, uji normalitas. Dimana ini uji normalitasnya ini adalah uji normalitas multivariat. Ini bisa X, Z, setelah itu Y, dan univariate stats all. Nanti akan muncul seperti ini. Ini kita akan fokus untuk hasil uji normalitasnya ke Henze-Ziegler dan Dornick-Hansen. Di mana ini bisa dilihat bahwa Henze-Ziegler-nya ini di atas 0,05 sehingga ini bisa dibilang normal, sedangkan Dornick-Hansen-nya ini tidak di atas 0,05 sehingga kita harus mentransformasi data ini agar ini bisa lolos uji normalitasnya. Di mana kita akan melakukan transform dengan menggunakan ladder di sini untuk melihat bagusnya data ini kita transform menjadi apa. Di mana ini kita akan coba untuk di variabel ROA-nya. Nah, ini bisa dilihat di sini proxy-nya 0,34. Ini adalah yang paling tinggi dan ini di atas 0,05 sehingga ini bisa dibilang wah ini bisa cocok untuk kayak meningkatkan normalitas, untuk meningkatkan angka di sini juga. Dimana ini kita bisa lakukan dengan menggunakan gen. Setelah itu kita menamakan variabel barunya, dimana ini bisa misalnya langsung square root ROA. Dan itu kita bisa langsung copy formulanya yang muncul di sini, square root ROA Y. Dan di enter nanti akan muncul variabel yang sudah kita transformasi yang baru ada di pinggir sini. Nah, setelah itu kita akan bisa langsung mengulang lagi untuk MV testnya atau normalitasnya. Dan untuk variabelnya kita pakai Y-nya itu square root ROA Y, karena itu yang kita transformasi. Dan setelah itu kita bisa melihat bahwa ini, nah ini sudah di atas 0,05 Dornick-Hansen-nya juga dan Henze-Ziegler-nya, sehingga data yang kita pakai ini lolos uji normalitas. Nah, setelah itu kita bisa langsung menggambar model atau membuat modelnya. Di sini kita akan dipindah ke sini statistik dan akan ada di ini SEM structural equation modeling dan model building. Nanti akan muncul screen seperti ini. Nah, ini kita akan pencet ini kotak ini add observed variable. Kita akan membuat 3 sesuai variabel-variabel yang dipakai dalam uji cobanya kita ini sendiri. Dan kita akan menghubungkan panahnya seperti ini. Nah, baru kita bisa mengisi kotak-kotak ini sesuai dengan variabel yang kita pakai. Dimana ini kan bisa dilihat ini mirip banget sama model mediasi. Dimana ini yang pertama ini kita bisa masukkan variabel X kita adalah FSX. Ini bisa dimasukkan yang di atas ini variabel mediasinya, yaitu BTD. Dan yang terakhir di sini, ini bisa kita masukin square root ROA Y atau variabel yang sudah kita transform itu sendiri, di mana ini bisa langsung dipencet di sini estimate, di mana dia ini akan langsung running anggapannya, running data yang kita tulis ini untuk melihat apakah dia signifikan atau tidak. Ini bisa langsung maximum likelihood, oke, dan nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa langsung lanjut ke estimation untuk uji goodness of fit dari model ini sendiri dulu. Di mana ini untuk goodness of fit itu sendiri, ini menggunakan StatGov stat all. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ya kan? Ini kita bisa melihat di dalam population error, baseline comparison, size of residual, dan juga ada information kriteria. Di mana population error ini yang kita bisa lihat RMC, di mana RMC ini semakin dia mendekati ke 0 atau di bawah 0,05 itu dia tergolong bagus, sehingga model yang kita pakai di sini itu dapat menjelaskan atau dapat digunakan untuk melihat pengaruhnya, di mana ini kesesuaian model yang kita pakai ini sudah bagus. Selain itu ini juga ditunjukkan di CFI dan TLI-nya ini sendiri, di mana semakin dia mendekati 1 itu berarti dia juga goodness of fit-nya bagus. Selain itu untuk size of residualnya ini dari SRMR ini semakin mendekati 0 itu juga berarti goodness of fit dari model ini juga bagus. Sedangkan ini di CD ini CD ini anggapannya seperti R square.
yang ada di dalam regresi linear berganda biasa itu minimal. Contohnya, di mana ini berarti bahwa model yang kita pakai ini bisa menjelaskan 19,2% dari varians yang ada di dalam Y atau ROA itu sendiri. Nah, setelah kita melihat ini kan, ini goodness of fit-nya sudah tergolong baik, jadi kita bisa lanjut ke dalam interpretasi datanya itu sendiri. Nah, kita bisa lanjut naik ke sini, dan kita bisa melihat ini untuk interpretasinya, di mana firm size ini langsung memiliki pengaruh signifikan ke BTD. Ini bisa dilihat. Jadi untuk langkah satunya misalnya di dalam uji mediasi biasa, ini berarti bahwa FSX atau firm size memiliki pengaruh langsung terhadap BTD ke ini, atau variabel X yang memiliki pengaruh langsung ke Z-nya itu sendiri. Pengaruh yang signifikan. Sedangkan untuk di sini kita bisa melihat bahwa FSX itu tidak memiliki pengaruh signifikan atau hubungan signifikan langsung ke square root ROA Y atau langsung ke ROA itu sendiri. Sedangkan BTD itu sendiri dia memiliki pengaruh atau hubungan signifikan, pengaruh yang signifikan terhadap ROA Y itu sendiri, di mana ya tentunya FSX ini bisa dibilang dimediasi. FSX ini dapat memediasi BTD Z itu, BTD bisa memediasi FSX ke ROA. Nah, karena ini sudah lolos ini, di mana dia ini FSX memiliki hubungan pengaruh signifikan ke BTD dan BTD ini memiliki pengaruh signifikan ke square root ROA Y, kita bisa lanjut ke step selanjutnya, di mana kita bisa melihat apakah ini mediasinya secara partial atau secara full. Oke, ini kita bisa melihat langsung selanjutnya menggunakan mathsem, indep dalam kurung variabel X itu Fs, baru variabel mediasinya BTD ini, dan depth atau variabel dependentnya yaitu square root ROA Y yang kita pakai. Nah, nanti akan muncul hasil seperti ini, di mana ini bisa langsung ada interpretasi hasilnya di dalam sini langsung. Tetapi kita bisa melihat dulu yang paling penting di sini adalah Sobel Z-value, di mana di cross sectionnya ini, di antara ininya, itu dia menunjukkan nilai Sobelnya itu dia 1,92, di mana ini sayangnya nilai Sobelnya tidak signifikan karena di bawah 1,96. Nah, di mana karena nilai Sobelnya tidak signifikan, tetapi step 1 dan step 2, yaitu ini, X ke M dan M ke Y itu signifikan, ini bahwa ini dibilang bahwa mediasinya ini secara parsial. Nah, tetapi ini untuk interpretasi parsial ini masih tergolong tidak umum, jadi sebaiknya peneliti itu langsung mencari yang uji Sobelnya itu signifikan. Oke. Sekian dari tutorial hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan.